misalkan minggu depan proposal kita itu bakal cair. Jadi sorry ya, telat. Tadi tiduran. Kok bisa ketiduran sih, Mat? Emang kayak nyalain alarm? Udah, cuman gak kedengaran. Biasalah, harus main game semalaman. oke, aku lanjut ya. Jadi dana proposal kita minggu depan insya Allah bakal turun. Jadi aku minta kesiapan kalian buat ngurus event yang sudah kita siapkan. Ada pertanyaan? Ya. Asal ada duit semuanya jalan. Oke, kalau emang nggak ada pertanyaan, rapat ini aku tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habis ini kemana? Paling balik ke kelas. Oh iya, aku punya pulpen ya. Pulpenku ketinggalan soalnya. Nanti aku kembalikan. Alhamdulillah, dana proposal udah turun. Anggota yang lain pasti bakal seneng juga nih dengernya. Oke, jadi untuk tahun ini dana proposal kita udah turun sebesar 5 juta rupiah. Nah, dana ini Sorry. Telat dikit aman kan? Harus video lagi, Mat? Enggak lah, harus nonton film tadi malam. Nggak usah lagi waktu banget sih. Wajar lah, namanya juga ketiduran. Itu tuh tidak disengaja. Lanjut Put. Oke, aku lanjut ya. Jadi dana proposal kita udah turun sebesar 5 juta rupiah. Nah, dana ini bakal kita alokasiin untuk event yang udah kita siapin. Tapi karena aku ada urusan eksternal di luar, jadi aku gak bisa handle buat dana ini. Aman aja, aku yang bakal urus semua dana untuk alokasi itu. Kamu yakin, Mat, bisa urus semua dananya? Soalnya laporan keuangan tuh harus bisa dipertanggungjawabkan loh. Santai aja, kita tuh bukan audit KPK, kita tuh mahasiswa biasa, bukan pegawai negeri. Nanti juga dibantu sama bendahara, jangan Cik? Iya. Saskia benar, semua pengeluaran dana itu harus ada buktinya dan bisa dipertanggungjawabkan. Iya. Ini udah selesai kan? Aku balik kelas duluan ya. Oh iya, aku pinjam garis lah. Buat ujian aku taksi soalnya. Baru kemarin pinjam pulpen belum dikembalikan. Masa sekarang mau pinjam penggaris lagi? Aman, nanti juga kembalikan. Wajar lah, kamu juga perlu. Mat, sebenarnya dana proposal yang kita keluarkan itu cuma 4.500.000. Sisanya kita kembalikan ke kampus kan? Soalnya selisih 500.000 ini. Loh, gak usah lah. Selisih itu buat upah kita ngurus proposal ini. Itu nggak benar, Mat. Selisih 500.000 itu uang kampus. Coba kamu pikir, uang makan kita, uang bensin kita buat bolak-balik ke kampus untuk ngurus proposal ini. Emang gak pakai duit? Wajar kan? Semua organisasi juga paling begitu. Tapi itu tetap aja nggak benar, Mat. Sebetulnya yang dibilang Ahmad juga ada benarnya sih. Aku yakin kamu juga butuh duitnya. Kita udah rugi tenaga, waktu. Masa kita gak dapat apa-apa? Udah, kamu percaya aja sama aku. Ini buat kita juga kok. Putra sama anggota yang lain juga gak bakal tahu. Yang penting kita buat laporan keuangan ini sebesar mungkin. Bener nggak ya yang aku lihat tadi? Mereka ngambil uang organisasi untuk kepentingan sendiri. Loh, Jan, Iya. kamu lagi kenapa Jan? Kok kayak gelisah gitu? Iya nih. Vio, kalau kamu tahu ada perbuatan yang salah, tapi kamu takut untuk melapor, kamu pilih diam atau tetap melapor? Kalau aku sih lebih milih buat ngelapor, karena kalau diam sama aja kita kayak ngebiarin perbuatan yang salah itu. Iya sih, sebenarnya tuh ada masalah di organisasiku, tapi aku takut buat ngomong ke pembina, takut masalahnya jadi tambah besar, nanti aku lagi yang kena. Ngelapor itu bukan cari masalah, tapi mencegah agar semuanya nggak jadi makin parah. Justru dengan ngelapor, artinya kamu lebih peduli sama organisasimu. Bener sih. Makasih ya Vio, udah ngasih saran. Sama-sama, semangat ya. Permisi, Bu.
Jana? Bu, saya mau melaporkan sesuatu, tapi saya takut kalau ketahuan saya ngelaporin. Tenang aja Jana, identitas kamu nggak bakal ketahuan kok. Memangnya ada masalah apa? Jadi sebenarnya saya itu nggak sengaja mendengar tentang pengambilan dana proposal yang tidak seharusnya. Saya juga ada videonya, Bu. Waduh, ini sudah termasuk tindak kecurangan. Terima kasih ya Jana sudah berani melapor. Ibu akan segera menindaklanjuti perbuatan ini. Bu Rahman nelpon. Halo Bu. Halo Putra, kamu bisa ke ruangan ibu sekarang? Oh iya Bu, kebetulan urusan saya sudah selesai. Jadi saya bisa menuju ke ruangan Ibu sekarang. Ibu dapat laporan kalau ada anggota organisasi kamu yang pakai uang proposal ini untuk keperluan pribadi. Ini bukti. Saya benar-benar gak nyangka Bu, anggota organisasi saya bisa seperti ini. Ibu kecewa ya sama kalian. Kalian sebagai anggota organisasi harusnya bisa menjadi contoh yang baik untuk yang lain. Ibu mau kamu selesaikan masalah ini sekarang juga sebelum masalahnya makin melebar kemana-mana. Iya Bu, maaf. Saya akan berusaha menyelesaikan masalah ini secepatnya. Maaf kalau aku mengumpulin kalian tiba-tiba di sini. Aku baru aja dapat laporan dari Bu Rahma kalau ternyata ada pengambilan dana yang tidak seharusnya. Sebenarnya aku sudah tahu siapa yang terlibat dalam kasus ini. Aku bakal menyelesaikan kasus ini sesuai dengan aturan organisasi. Tapi sebelum itu, aku mau ngasih kesempatan untuk jujur bagi kamu yang sudah terlibat dalam kasus ini. Aku sebenarnya diajakin Ahmad buat ngelakuin itu, Put. Loh, kok kamu nyalahin aku? Kan kamu juga setuju buat ngelakuin itu. Tapi kan aku awalnya nggak mau. Terus kamu yang maksud aku buat ambil uang proposalnya. Ya tetap aja, kan uang proposal itu tanggung jawabnya ada di kamu. Cukup, kalian berdua itu sama-sama salah. Jadi nggak perlu saling tuduh-tuduhan. Aku udah punya semua buktinya. Iya, setelah aku cek lagi, ternyata laporan keuangan proposal kita nggak sesuai sama nota-nota pengeluaran dananya. Ada sisa Rp500.000 yang nggak dilaporkan. Kalian berdua udah nggak bisa ngelak kan? Jadi berdasarkan aturan yang berlaku, kalian harus mengembalikan dana yang sudah kalian ambil. Dan kedepannya bakal diberhentikan dari jabatan sebagai wakil dan bendahara organisasi. Kamu gak nyusul Ahmad keluar dari organisasi. Sekarang kan Ahmad teman dekatmu. Justru karena dia teman dekatku, aku nggak mau ngebiarin dia ke arah yang lebih salah. Kasihan juga ya sebenarnya Ahmad sama Regi. Ya mau gimana lagi? Mereka harus bisa bertanggung jawab sama apa yang mereka lakukan. Tapi aku khawatir sama Jana, dia berani mengungkapin kasus ini. Aku setuju. Berani itu bukan berarti nggak takut, tapi berani itu tetap melangkah meskipun takut. Korupsi besar bisa dimulai dari hal-hal kecil yang bahkan sering kita tidak sadari dan justru banyak kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Terkadang sesuatu yang sering dianggap remeh dan dilandaskan dengan kata wajar, seperti sering terlambat dan juga meminjam barang tanpa dikembalikan, itu juga sudah termasuk dalam tindakan korupsi. Perbuatan kecil seperti itu jika dibiarkan terus-menerus bisa memicu kecurangan yang lebih besar loh, dan juga pastinya bakal ngerugiin orang lain. Korupsi bukan tumbuh dari orang jahat atau nggak benar, tetapi karena terlalu banyak orang yang memilih untuk diam. Dia bukan berarti netral, tapi justru membiarkan perbuatan tersebut terus berlanjut dan berakibat fatal untuk kedepannya. Maka dari itu, kita sebagai mahasiswa harus berani mengungkap kecurangan sekecil apapun. Karena itu, bisa jadi langkah awal dari tindakan korupsi.
Berani melapor bukan untuk mencari masalah, tetapi justru sebagai bentuk peduli dan tindakan nyata dari anti korupsi. Kami mahasiswa generasi perubahan, katakan tidak pada korupsi.